apakah Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga harus dibahas dan ditetapkan dalam kondisi COVID-19 ini. Apakah tepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan konsep Omnibus Law dalam penyusunan RUU Cipta Kerja? Padahal Pak Presiden berjanji mau menyederhanakan undang-undang, memperkecil jumlahnya, tapi dia sendiri yang memperbanyaknya dengan angka yang tidak masuk akal. Khawatir nanti pemerintah akan jadi sangat berkuasa, dalam konteks ini pemerintah pusat, jadi agak mirip-mirip era Orde Lama dan Orde Baru ya. Tapi beberapa pasal saja sudah mengkritik kita. Yang lebih lucu lagi, banyak pakar yang tidak dilibatkan. Kita tidak tahu ada pakar yang ngomong, bisa UGM, RU-nya saya kritik, negara jawab, bukan itu RU-nya, RU-nya sudah revisi. Jadi pertanyaan saya, RU yang benar yang mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bersama saya, Aditya Diar, pemilik Meja Sang Pakar. Dalam 60 menit ke depan, kita akan mengupas Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dari kacamata akademisi. Malam hari ini, saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapakah mereka? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ferry Amsari lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 1980. Dia merupakan seorang aktivis hukum dan juga tercatat sebagai salah satu akademisi yang mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hingga kini, Ferry aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional. Selain itu, ia kerap muncul di televisi nasional sebagai salah satu narasumber di berbagai acara. Pria tamatan William dan Mary Law School Virginia, Amerika Serikat ini juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Inilah dia, kita sambut Ferry Amsari. Demikianlah tadi profil dari Bung Ferry Amsari yang merupakan narasumber pertama kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memperlihatkan profil pembicara kita pada malam hari ini juga, yaitu Saudara Arkon. Kita saksikan video dan tayangan berikutnya. Muhammad Arkon merupakan salah satu pengajar di Universitas Muhammadiyah Jambi. Sangat aktif berorganisasi semenjak memasuki bangku perkuliahan. Namanya pernah tercatat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta ini pernah menjadi bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat. Selain itu, ia pernah menduduki jabatan sebagai tenaga ahli DPR RI pada tahun 2014 hingga 2019. Pria yang kerap disapa Arkon ini masih aktif sebagai Ketua KNPI Provinsi Jambi dan juga tercatat sebagai mahasiswa pada program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi. Inilah dia, Muhammad Arkon. Demikianlah tadi profil kedua pemateri kita pada malam hari ini yang sekaligus sebagai narasumber yang akan membahas masalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mendapat sorotan dari kalangan masyarakat baru-baru ini. Sebelum kita bertanya ke Bung Ferry dengan Bung Arkon, ada baiknya kita melihat rangkaian video cuplikan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa hari yang lalu. Kita dengar bersama, maka simak dan kita dengar bersama. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya. Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Materi dan pembicara telah kita tampilkan dan kita tayangkan untuk diskusi pada malam hari ini. Saya menghimbau kepada teman-teman yang melihat atau menyaksikan live streaming ini untuk dapat memberikan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada, sehingga nantinya kami dengan mudah membaca pertanyaan yang teman-teman ditujukan kepada narasumber yang ada pada malam hari ini. Saya ingin memulai diskusi ini dari Bung Peri dulu. Selamat malam, Bung Peri. Apa kabar? Malam, Adit. Apa kabar? Saya alhamdulillah baik, Bang. Hari ini sangat sibuk Bang Peri pada malam hari ini ya. Baru selesai dari TV One, langsung diajak nangkring di channel Meja Sang Pakar. Bang, saya ingin bertanya dengan Bang Peri ini. Bagaimana menurut Bung Peri tentang urgensi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga harus dibahas dan ditetapkan dalam kondisi COVID-19 ini? Berapa banyak sih yang bisa bekerja secara normal dalam kondisi pandemi ini sehingga harus dibahas Undang-Undang tersebut? Iya, makasih Adit. Pertanyaannya tepat ke jantung masalah ya. Cuman pertanyaan itu akan rumit dijawab karena sampai hari ini kita kan tidak pernah melihat naskah akademik ya. Karena begitu saya menyebut naskah akademik artinya kajian plus draft undang-undangnya kan. Lalu kalau kita pahami dalam takaran ilmu perundang-undangan kan ada azas pembentukan peraturan perundang-undang di dalam azas itu salah satunya adalah soal kemanfaatan, kedayagunaan, kan, keterbukaan. Itu kan melanggar semua. Kita tidak tahu urgensinya karena di dalam naskah akademik kan bisa diurai kemanfaatan yang mau dicapai itu apa. Jadi apa pentingnya sebuah undang-undang ini. Nah kita sekarang menebak-nebak pemerintah itu betul-betul ingin menciptakan lapangan kerja yang baik untuk seluruh warga negara Indonesia atau lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan itu kan harus betul-betul bisa dipahami dan dibaca dengan baik. Bagaimana kita tahu kedayagunaannya, bagaimana cara melihat undang-undang ini berlaku futuristiknya ya, kalau kita tidak bisa membaca dan memahaminya dengan benar. Belum lagi soal keterbukaan informasi soal undang-undang ini. Dari awal sebenarnya kalau memahami 5 tahapan pembentukan undang-undang, dari perencanaan, pembahasan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, lalu pengesahan, lalu pengundangan, itu kan harus sudah dari awal begitu ya, disampaikan ke publik secara resmi bentuk naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Dari awal kita nggak tahu ini barang seperti apa. Sampai yang paling mustahil itu setelah
terjadi persetujuan bersama ya antara pemerintah dan DPR untuk mengesahkan undang-undang ini, sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan apa dan bagaimana bentuk dari draft rancangan undang-undang. Baik di website pemerintah maupun website DPR tidak ditampilkan. Nah, jadi dari awal sudah masalah sehingga sulit kemudian disampaikan apa sebenarnya manfaat undang-undang ini. Lalu ada yang mengatakan begini, kenapa materi muatannya dikritik? Tidak hanya materi muatan yang dikritik, juga azas pembentukannya, jadi formalistik pembentukan undang-undang ini juga dikritik. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan materi muatannya juga bermasalah kalau draft undang-undangnya tidak terbuka disampaikan? Jadi dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan jadi sangat masuk akal. Nah, kalau kita membaca dua draft yang muncul di publik akhir-akhir ini ya, baik yang 1000 halaman lebih maupun 905 halaman, kita bisa memetakan banyak masalah luar biasa. Satu masalah yang sangat penting adalah soal sentralistik kekuasaan. Ada sekitar 477-an peraturan pemerintah dibentuk sebagai bagian dari delegasi atau turunan dari undang-undang ini. Padahal Pak Presiden berjanji mau menyederhanakan undang-undang, memperkecil jumlahnya, tapi dia sendiri yang memperbanyaknya dengan angka yang tidak masuk akal. Satu undang-undang terdiri dari 477 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, belum perdanya ya. Nah, jadi kalau mau menyederhanakan peraturan perundang-undangan, kasih contoh dong, kan begitu ya. Nah, dari sifat sentralistik itu kita juga khawatir banyak hal, Dit. Kita khawatir nanti pemerintah akan jadi sangat berkuasa, dalam konteks ini pemerintah pusat, jadi agak mirip-mirip era Orde Lama dan Orde Baru ya, semua hal diatur. Jadi tidak hanya diatur soal perizinan, penata ruangan, bayangkan penata ruangan kabupaten kota, diatur juga ke pusat. Makin lambat ini nanti penata ruangan. Jangankan soal itu, parkir udara, kendaraan udara ya, kendaraan laut, kendaraan darat pun diatur untuk ditarik ke PP. Jadi parkir-parkir di daerah mau diatur dalam PP. Pertanyaan besarnya, besok pendapatan asli daerah berarti sangat ditentukan oleh sikap pusat terhadap daerah. Ini kan bisa mencelakai banyak daerah ya, dan sentralistik itu membuat pimpinan-pimpinan kita di daerah hilang kreativitas dan inovasi. Bayangkan, padahal mereka adalah kader-kader kepemimpinan nasional ya, yang dipupuk dari memimpin daerah. Pak Jokowi adalah salah satu contoh itu. Jadi aneh kalau kemudian dia malah mematikan pemimpin-pemimpin daerah untuk berkreasi, berinovasi, mengembangkan daerahnya. Padahal di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar, otonomi itu dijalankan seluas-luasnya loh. Kecuali 5 hal yang menjadi kewenangan pusat. Nah, dari titik itu kita merasa, bagus amat ya pemerintah pusat sekarang kemudian untuk menarik segala hal. Ataukah memang karena uang sudah menjadi begitu masalah karena semuanya jor-joran untuk pembangunan dan segala macamnya. Nah, selain itu kalau mau bicara soal materi muatan undang-undang, kita bisa melihat pengabaian-pengabaian terhadap hak asasi manusia, Dek. Iya, Bang. Misalnya soal pesangon kan jadi perdebatan hoax gitu ya. Benar. Dianggap oleh pemerintah hoax. Padahal pesangon memang tidak dikatakan tidak sepenuhnya dihapus. Ada pesangon. Tetapi dalam bentuk-bentuk pengurangan dalam bentuk lain. Misalnya kalau perusahaan merugi 2 tahun, maka kalau ada pemberhentian karena gulung tikar begitu ya, maka tidak ada buruh dapat pesangon. Kalau buruh dipecat juga tidak dapat pesangon. Nah, ini kan perspektif sudut pandang pengusaha pebisnis saja. Kami sedang susah nih, 2 tahun pilot mengalami kerugian, lalu kalau mereka diberhentikan dikasih uang juga kami rugi. Nah, itu kan titik sandar berpikirnya hanya di posisi pebisnis. Kan harus dipikirkan juga posisi para pekerja yang rugi. 2 kali rugi ya, diberhentikan, perusahaannya rugi, dipecat lagi ya 3 kali malah.
Nah, sudut pandang mereka bagaimana? Walaupun perusahaan rugi, mereka kan juga butuh makan, butuh Betul. kepastian apakah nasib mereka dilanjutkan di perusahaan atau tidak. Pesangon itu kalau mereka diberhentikan jadi sangat penting. Jadi sudut pandangnya jadi sangat sudut pandang bisnis ya. Sehingga sisi-sisi hak asasi manusia jadi sangat terabaikan. Belum lagi soal hak binatang dan hak tumbuhan. Ada hak binatang langka dan hak tumbuhan langka. Jadi agak gila ya kalau ada negara yang mengabaikan tumbuhan langka dan binatang langkanya diabaikan saja demi kepentingan pembangunan begitu ya. Itu Iya, Bang. padahal negara-negara lain berupaya merawat binatang langka, tumbuhan langkanya. Kita mengabaikan itu demi kepentingan bisnis dan pembangunan. Jadi soal apa ya, sentralistik, soal kemanusiaan, soal Gini, Bang. tumbuhan, lingkungan hidup juga masalah semua itu. Iya, kalau dari Pusako sendiri, Abang selaku Direktur Pusako, itu kan telah merilis ada 7 dosa besar lahirnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bang. Mungkin bisa disampaikan, Bang, ke kami, apa-apa saja dosa-dosa besar yang telah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bang? Ya, kita mau menyederhanakan jadi 7 hal ya. Sebenarnya kan banyak ya. 905 halaman, tapi kita mau compile, mau sederhanakan jadi 7. 7 dosa besar itu sebenarnya diambil dari novel Dante Alighieri ya, soal dosa-dosa orang gitu ya. Nah, 7 itu satu, kekuasaan yang tamak, yang sombong gitu ya. Dengan menempatkan kekuasaan di pusat, itu kekuasaan kan jadi sangat powerful. Teman-teman yang belajar ilmu politik dan ilmu hukum tahu misalnya ada Guillaume Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang absolut itu pasti dan pasti korup gitu ya. Nah, kalau sentralistik seluruh kekuasaan itu menumpuk, khas orde lama dan orde baru yang kita tinggalkan. Jadi sangat sombonglah kekuasaan yang kalau menumpuk-numpuk kekuasaan. Dan itu bagian dari dosa itu. Ketiga, ketamakan para pebisnis ya. Undang-undang ini berupaya mencoba membuka ruang di segala lini untuk memudahkan bisnis. Ini kalau kita baca buku karangan Sol Picciotto ya, penelitian sebenarnya yang diterbitkan oleh Cambridge University ya di tahun 2011, dia menyatakan ada upaya negara-negara itu membangun ruang memudahkan para pebisnis. Ada semacam regulatory competition ya, kompetisi peraturan yang memudahkan para pebisnis. Jadi masing-masing negara itu berpacu untuk kemudian membuka lapak-lapak bisnisnya dengan membentuk undang-undang, salah satunya Omnibus Law. Nah, pebisnis begitu tamak begitu ya, semua mau dimudahkan. Bahkan penguasaan tanah dipermudahkan. Proses perizinan memang dimudahkan, dan itu satu sisi baik, tetapi di sisi yang lain, kalau terlalu mudah, misalnya membuka ruang bagi pebisnis asing melalui tangan pebisnis lokal, bukan tidak mungkin itu malah hanya tampak permukaan, tetapi hartanya dibawa ke seluruh keluar. Jadi apa ya, kalau terlalu mudah semuanya demi kepentingan bisnis, tanah dipermudah ya, pekerja dipermurah, lalu keuntungan diperbesar untuk mereka sendiri. Bagi saya itu sebuah ketamakan luar biasa para pebisnis. Pebisnis adalah hanya satu entitas dari banyak entitas-entitas lain di Republik ini. Yang ketiga, ya, ada semacam keirian, iri dengki terhadap kuasa yang dimiliki pemerintah daerah. Setelah konstitusi ini kan, perubahan konstitusi kan ada konsep otonomi seluas-luasnya yang saya ceritakan tadi. Lalu ada izin-izin usaha tambang, minerba, migas yang berkaitan dengan kepala daerah. Nah, itu kayaknya kadang di titik tertentu jadi halangan bagi pebisnis nasional dan kecemburuan bagi penguasa-penguasa pusat. Nah, itu sebabnya ketika ditarik itu seolah-olah ada iri hati ya, begitu ya. Dan keempat, soal rakusnya undang-undang ini akan menimbulkan ketimpangan keuangan pusat dan daerah.
daerah. Jadi kerakusan yang dibangun untuk kepentingan pusat itu akan menimbulkan ketimpangan keuangan pusat dan daerah. Karena daerah hampir dikatakan tidak punya apa-apa lagi nanti, karena semua diatur oleh pusat. Dan mau tidak mau kan kepala daerah khas Orde Baru dulu kan cium tangan Iya, Pak benar. Presiden kan, supaya ya daerahnya bisa dibangun dan dia bisa berhasil. Jadi basisnya bukan kreativitas dan inovasi seorang pimpinan di daerah bisa mengembangkan daerahnya. Pada titik itu relasinya bisa berbahaya ya. Orang semakin dekat Iya, benar, kekuasaan Bang. di pusat, begitu dia cium tangan, uang dikasih, tetapi tidak untuk pembangunan daerahnya. Jadi bisa malah sangat menyimpang ya, dan itu bisa merugikan warga daerah. Kemudian nafsu pemodal asing. Jadi ada penguasaan terhadap beberapa pulau-pulau yang di Indonesia yang demi kepentingan modal bisnis asing itu bisa masuk dengan mudah. Nah ini kan tidak sehat juga bagi terutama daerah-daerah pesisir ya. Iya, benar. Saya enggak tahu ya kan kalau kami warga Sumatera Barat kan punya banyak daerah pesisir dan pulau-pulaunya sangat bagus ya. Misalnya juga dimiliki beberapa daerah di timur atau Bali ya. Jangan sampai itu jadi jadi ruang untuk bisnis asing masuk untuk banyak kegiatan mereka yang begitu bebas. Adit sendiri kan pernah sekolah di Sumbar ya, dan itu mengetahui kan ada pulau-pulau Iya, yang Bang. disewa asing dan bahkan dibeli asing ya. Jadi Benar, aneh benar. sekali. Nah, bayangkan kalau model itu dibuka seluas-luasnya, kita bisa kehilangan pulau-pulau kita. Keenam, kemalasan bertanggung jawab. Jadi misalnya soal perambahan hutan, lingkungan hidup, pengabaian AMDAL dan titik-titik tertentu yang sangat penting dalam pengurusan bisnis itu memperlihatkan pebisnis tidak bertanggung jawab. Mestinya kalau niatnya baik untuk berbisnis harus dilalui prosesnya dengan baik. Kalau ada kendala dalam proses perizinan kita dan kita tahu itu, kenapa tidak birokrasinya yang kemudian dibenahi? Kenapa kemudian harus membuka kemudahan bagi para pebisnis? Yang terakhir, yang ketujuh, marah terhadap rakyat yang punya lahan sendiri. Tadi dulu kan pernah dengar cerita ya, Papa minta saham. Tiba-tiba ada satu orang pengusaha yang mengatakan bahwa daerah Sumatera Barat dan Papua itu sebagai daerah dajjal. Kenapa disebut daerah dajjal? Karena begitu bisnis tanah mereka selalu gagal. Tanahnya sulit dikuasai karena ada konsep ulayat dan tanah adat itu. Nah, bagi saya kan kalau Indonesia ini punya banyak masyarakat hukum adat, mestinya memang tanah-tanah itu tidak mudah dikuasai oleh asing kan begitu. Nah, ini ada semacam marah kepada rakyat sendiri ya, karena tidak mudah dikuasai tanahnya, lalu diberi sertifikat sebanyak-banyaknya supaya mudah proses jual belinya. Jadi lagi-lagi ini soal kepentingan bisnis, bahkan ada sekarang konsep bank tanah ya kalau dalam Omnibus Law itu. Dan kalau tanah-tanah yang sudah masuk bank tanah karena tidak produktif, bisa mungkin diambil alih oleh para pebisnis. Nah ini problematika yang kami pandang menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Tentu masalahnya tidak 7 ya, karena ada ribuan pasal. Ada Ya, 905 halaman. Ya. Tetapi saya kurang ini, lebih, Bang. Saya tertarik melihat, mendengarkan adanya yang Abang sampaikan tadi dengan nama sentralistik. Nah, ini menarik ini, pengaturan normanya bisa mengarahkan kepada sentralistik. Sekarang seperti itu, Bang ya. Ini, Bang ya. Menurut Bang Peri, ini di mana-mana sudah melakukan aksi unjuk rasa semuanya terkait lahirnya undang-undang ini. Hal apa lagi, Bang, seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membatalnya ada norma yang secara langsung mengarahkan kepada sentralistik kekuasaan tersebut? Yeah. Oh ya, Bang, sebelum dijawab, ini ada komentar, Bang, dari penonton. Bang Peri nggak kelihatan mukanya, hanya suaranya aja yang didengar, katanya. Ini kelihatan mukanya, saya merasa. Sekarang kelihatan mukanya, Bang. Mungkin Bang, silakan Bang untuk menjawab. Ya. Saya nggak tahu ya itu kenapa saya tidak off
videonya. Pertanyaan Adit itu bisa ringan, bisa berat. Ringannya begini, banyak cara untuk kemudian membatalkan undang-undang ini. Kalau belajar dari Pak SBY dulu, ketika dia mengesahkan dengan DPR undang-undang pilkada yang mengembalikan proses pemilihan ke DPRD untuk kepala daerah, lalu publik mengkritik habis-habisan Pak SBY, lalu Pak SBY kemudian mengeluarkan Perpu ya untuk mencabut pola pemilihan melalui DPRD itu. Mestinya kalau Pak Jokowi punya hal yang sama, saya tidak bilang saya mendukung Pak SBY ya. Waktu Pak SBY ini Pusako juga sudah sangat tajam mengkritik Pak SBY juga. Pak Jokowi mestinya bisa mencontoh itu kalau mau. Bukankah ini inisiatif Presiden begitu ya melalui menterinya? Bukankah ini apa yang disampaikan Pak Jokowi kemana-mana? Mestinya sebagai Presiden ya bertanggung jawab dengan mencabut melalui Perpu. Nah, tinggal Presiden mau atau tidak, berniat atau tidak, peduli atau tidak, kasihan atau tidak dengan rakyat yang terus marah, kecewa, begitu ya, bercampur segala hal terhadap pemerintahan. Itu satu hal. Kedua, kalau dilihat tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara di DPR dalam berupaya meresmikan undang-undang ini kan seluruh penyelenggara negara pada titik tertentu adalah pejabat tata usaha negara kan Dit ya. Iya. Kalau basisnya di Undang-Undang 30 tahun 2014, mestinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik di pasal 10 itu, maka tindakannya bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Misalnya tindakan tidak mencantumkan naskah akademik gitu ya, tidak terbuka begitu kan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Matiin mic orang mungkin tidak perlu ya karena itu tidak penting. Itu dilema apa di parlemen lah ya. Tapi banyak sekali azas-azas umum pemerintahan yang baik diabaikan. Soal azas keadilan itu di DPR ada yang dapat naskahnya, ada yang tidak dapat, ada yang belum baca lalu kemudian disahkan. Sehingga pada titik tertentu menurut opini saya itu bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi saya nggak terbayang itu hakimnya harus kuat ya, karena ini menghadapi 3 sindikat ya, 3 musketeers ya, tiga kekuatan yaitu pebisnis, pengusaha, pebisnis, pemerintah dan mafia ya. Itu jadi 3 kekuatan yang akan melingkari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi tantangan berat harus diambil seperti itu, Bang ya. Ya, ada banyak ya, itu satu yang ringan. Yang berat adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi berat? Saya merasa Omnibus Law ini muncul tidak sendirian, dia banyak rangkaian. Misalnya kita tahulah ini uang banyak beredar ya. Gosip ini perlu dibuktikan sih dalam proses peradilan atau sistem tertentu, tapi kita tahu ini undang-undang yang diharapkan banyak orang punya uang, bukan tidak mungkin beredar uang banyak. Kalau uang beredar banyak yang bisa memata-matainya KPK. KPK sudah dilemahkan. Ya. Lalu kalau undang-undang ini jadi, pasti akan ada yang mengujinya ke MK. Nah, revisi undang-undang MK kemarin, berapa bulan yang lalu, itu sudah memberikan hadiah, gratifikasi kepada Hakim MK, masa jabatan 15 tahun. Itu semacam quote and quote sogok lah bagi pihak yang berperkara. Harusnya MK menolak keras itu. Kenapa? Karena pembuat undang-undang itu adalah pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Bang. Bagi peradilan, pantang menerima sesuatu yang menguntungkan dirinya, padahal orang itu akan masuk ke dalam peradilannya sebagai para pihak. Nah, Presiden dan DPR adalah para pihak di pengadilan. Jadi bagaimana mungkin peradilan ini punya marwah untuk kemudian kita publik berjuang di sana. Jadi ini satu rangkaian yang tuntas ya, tas gitu ya.
betul-betul dipikirkan dengan matang oleh pelaku perubahan undang-undang Omnibus Law cilaka ini, dari ujung, dari hulu hingga hilirnya. Jadi nanti makanya Pak Presiden menyarankan kalau tidak puas ke MK saja. Alasan itu agak menarik ya, seolah-olah menantang publik di sana. Saya khawatir begitu masuk MK, maka akan ada pernyataan konstitusionalitas terhadap undang-undang ini. Sehingga nanti enak tuh istana bilang, kan sudah konstitusional menurut MK, salahkan MK kan. Padahal semuanya sudah dipermainkan. Logika matematisnya, DPR sudah punya 3 hakim. Ya, benar. Presiden punya 3 hakim. Sudah Benar. mayoritas dari 9 hakim. Jadi saya sendiri dengan segala hormat kepada orang-orang yang berpikir berbeda, saya merasakan kecurigaan ada judicial corruption di sini, ada legislative corruption di sini, dan semuanya memang menyedihkan kita bersama. Jadi ini betul-betul harus dituntut oleh publik luas untuk diselesaikan. Jangan kemudian kita abai dan lengah, karena setelah ini bukan tidak mungkin akan ada seperti Pak Soeharto ya, memperpanjang masa jabatan lagi, karena semua sudah ditundukkan dan dikuasai. Itu menurut saya, Dit. Ya, baik Bang. Kita rehat sejenak, kita ke pemateri kedua Bang, ke narasumber kedua, Bung Arkon. Siap. Terkait tanggapan-tanggapannya. Bung Arkon, ada beberapa pertanyaan yang kali ini saya akan menggali dari Bung Arkon terhadap jawaban yang akan diberikan. Yang pertama, menurut Bung Arkon sendiri, selaku akademisi dan sekaligus sebagai aktivis ya dalam dunia pergerakan, apakah tepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan konsep Omnibus Law dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, baik Bung Adit, sebelum saya masuk tepat apa enggak tepatnya gitu kan, saya menyapa dulu. Selamat malam juga untuk Bang Ferry. Ini kalau dengar Bang Ferry, saya ngerasa lagi kuliah nih Bung Adit. Ini dosen lagi nerangin ke mahasiswanya. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya juga izin ini tidak bicara atas nama Ketua KNPI, karena KNPI itu kan plat merah. Jadi saya ingin bicara sebagai aktivis dan mungkin mahasiswa pasca sarjana hukum. Tadi panjang lebar, Bang Adit, kita udah dengar secara komprehensif ya, Bang Ferry tadi, Ferry Amsari sudah menjelaskan titik lemahnya apa, dan malah beliau spiritnya marah ya. Spirit marah artinya untuk konstruksinya bagus. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin menambahi beberapa hal saja. Yang pertama, sebelum tepat tidak tepat. Ini banyak komentar misal yang datang ke saya, mungkin Bang Adit atau Bang Ferry, teman-teman gerakan aktivis lah ya, karena kita ketua KNPI. Sebenarnya Bang, saya ingin meluruskan juga kepada pemirsa yang sedang nonton YouTube ataupun lain, bahwa Omnibus Law itu memang konsepnya bukan konsep baru. Memang konsep Omnibus Law itu kan substansinya itu merevisi banyak undang-undang menjadi satu undang-undang, kira-kira gitu bahasa hukum sederhananya. Nah, khusus di Indonesia memang ini baru Bang. Ini baru parlemen kita ini, DPR RI kita yang tahun ini baru melaksanakan konsep Omnibus Law ini, merevisi banyak undang-undang menjadi satu undang-undang. Nah, bisa kita bayangkan di negara-negara Anglo-Saxon, misalnya negara-negara maju seperti Amerika, Eropa segala macam, yang memang sudah matang secara sumber daya manusia, sudah matang universitasnya, matang secara teoritis hukumnya, itu saja tidak banyak undang-undang yang berkonsepsi Omnibus Law, bisa dicek. Nah, di Indonesia kita baru ini loh, kita baru pertama kali mencoba melakukan konsep Omnibus Law ini, merevisi banyak undang-undang menjadi undang-undang. Yang saya potret adalah soal prosedur pembuatan undang-undang. Bang Ferry tadi sekilas juga cerita. Saya masih menduga bahwa ada cacat prosedur. Kenapa saya bilang cacat prosedur? Argumentasi sederhana. Kita dengar misalnya beberapa informasi bahwa dalam proses pembuatan sidangnya 64 kali. DIM RU-nya tidak semua anggota tahu. Lalu proses sidangnya juga dilakukan ala kadarnya gitu, 64 kali untuk kepentingan sebesar ini. Misal Bang Ferry dari panjang lebar cerita, ada kepentingan pebisnis, ada kepentingan negara, oligarki. Coba bayangkan, undang-undang seberat ini, sesuatu yang jelas-jelas baru, sesuatu yang jelas berat, ini dilaksanakan hanya 64 kali sidang, dengan asumsi saya loh, ini pribadi saya, cacat prosedur. Dilaksanakan dengan sangat tidak elegan.
Bung Adit tadi bilang di Mukodimah, prolog ngomong kalau ya diketoknya masa pandemi satu. Kita bicara apa urgensinya, dua, lalu dilaksanakan tengah malam dengan segala hiasan, mic dimatikan segala macam, ada yang kasih walkout. Nah, bisa kita bayangkan ini kepentingannya sangat berat, tapi dilaksanakan dengan 64 kali sidang. Saya kan Bang Adit mantan tenaga ahli di PRRI. Ya, benar. Ikut 2 kali panja RUU perbukuan dan RUU permusikan. Untuk bahas RUU perbukuan saja, itu 2 kali ganti masa priorisasi tidak selesai. Satu RUU ya itu mendengarkan ya. Tidak selesai dengan 2 kali masa priorisasi anggota DPR. Barulah di masa yang ketiga dalam waktu kurang lebih 9 bulan. Waktu itu Komisi 10. Saya salah satu tenaga ahlinya. Nah, saya bisa bayangkan RUU perbukuan yang sebenarnya tidak begitu rumit membahas satu substansi, hanya mengakomodasi beberapa kepentingan saja dalam konteks pendidikan, itu butuh waktu 3 periode. Nah, hari ini kita bicara Omnibus Law dengan begitu banyak kepentingan, bicaranya duit loh ini. Bicara kepentingan investasi dalam koridor RUU Cipta Kerja. Itu dibahas dengan 64 kali sidang, dengan begitu banyak prosedur yang dilampaui. DIM-nya yang tidak dibagikan, bahkan yang lucu, setelah digolkan di paripurna, banyak anggota DPR yang cerita, kami nggak baca DIM-nya, kami nggak baca RUU-nya sebelum disahkan. Yang lebih lucu lagi, banyak pakar yang tidak dilibatkan. Kita nggak tahu ada pakar yang ngomong, bisa UGM, RUU-nya sekretik, negara jawab, bukan itu RUU-nya, RUU-nya sudah revisi. Jadi pertanyaan saya, RUU yang benar yang mana? Kan itu, tiba-tiba digolkan, lalu orang ribut. Nah, jadi jangan salahkan juga ketika aktivis, NGO, para ormas, dan tentunya buruh, itu serentak turun di jalan, gitu kan, dengan sangat sporadis bilangnya. Saya nggak bilang sporadis itu benar, tapi ini bentuk amarah dari masyarakat, khususnya kaum intelektual. Bagaimana itu tadi prinsipnya Omnibus Law yang baru itu, konsepsi yang baru dengan begitu banyak kepentingan, seperti Bang Ferry Amsari ceritakan, bisa dilakukan secepat ini. Apa urgensinya, kira-kira gitu. Nah, lalu yang saya tadi dapat kiriman, ternyata ini kita tadi nyebar nih, pamflet kita nyebar, tiba-tiba ada dari negara, saya tidak bilang siapa orangnya, dia bilang gini, itu kan ada 13 poin, ini versi pro-nya. Undang-Undang Cipta Kerja itu bicara terkait kemudahan perizinan, kemudahan akses usaha, kemudahan pembiayaan insentif fiskal, kemudahan akses tanpa usaha, kemudahan akses rantai pasok, insentif perpajakan, kemudahan pendirian, pengelolaan koperasi, dan sebagainya. Ini bicaranya Bang Adi, semua kemudahan. Lalu juga ada lagi untuk generasi milenial nih, bahwa masalah kontrak itu kan tidak harus 2 tahun orang dikontrak, tidak harus tetap. Lalu dalilnya mengatakan begini, anak-anak milenial tuh nggak suka kerja yang tetap, mereka sukanya mengeksplor diri, jadi nggak harus tetap. Jadi bisa kalau mereka nggak cocok, mereka bisa kerja tempat lain. Artinya perjanjian kontrak itu menjadi membatasi inovasi seseorang. Coba bayangkan itu salah satu pasalnya untuk generasi muda. Kita diiming-imingin begitu. Dan asumsinya pasal 13 saja yang selama ini perjanjian kontrak yang sudah ditetapkan 2 tahun, masih banyak perusahaan yang melanggar. Masih banyak izin-izin atau perusahaan-perusahaan besar yang tidak menaati aturan. Apalagi, Bang Adit, ini tanpa kontrak. Tidak harus ada kewajiban bagi perusahaan, orang yang di atas 2 tahun atau di atas 5 tahun harus menjadi karyawan tetap. Alibinya generasi milenial itu sukanya tantangan. Jadi maksud saya banyak yang unlogis gitu loh. Nah, yang lebih kalau saya agak lebih tersentuh di gini. Saya tadi ngomong di Facebook begini tentang terkait pasal 121 RUU Cipta Kerja. Saya bilang jika orang tua Anda punya lahan atau rumah bersertifikat dalam keadaan normal, lahan itu laku dijual 300 juta Bang. Dalam keadaan normal. Ini logis sederhana. Namun karena kawasan tersebut strategis, maka pemerintah akan membuat rencana pembangunan kawasan industri baru di tempat tersebut. Pemerintah bisa menyerobot lahan Anda dan membayar ganti rugi jauh di bawah harga normal, yaitu sebanyak 300 juta. Bagaimana jika kita menolak? Nah, RUU ini bilang bahwa pemerintah akan tetap menggusur lahan Anda dan menitipkan uang ganti tersebut. Karena semua harus tunduk atas nama kepentingan umum dan investasi. Omnibus Law melindungi itu. Nah, coba kita bisa bayangin itu. Jadi negara ini bisa begitu kerjanya. Jadi tidak ada lagi gugat-menggugat, tetap dia akan pangkas lahan itu dia buat dengan landasan Undang-Undang Omnibus Law demi kepentingan investasi.
Nah, ini kan beberapa poin ini saya kira Bang Andi mengkritik saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan undang-undang ini tepat apa tidak tepat? Jelas tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Belum masuk ke perdebatan beberapa pasal saja. Saya tidak bilang semua pasal 900 sekian itu salah ya. Tentu ada pasal-pasal yang logis karena bahasa dari parlemen itu atau pembuat undang mengatakan tidak semua undang-undang yang kami gabungkan kami hilangin pasalnya. Kami hanya menghilangkan beberapa poin, tetap memasukkan poin-poin lama. Kira-kira begitulah. Artinya tidak semua pasal digabungkan dalam 900 sekian pasal. Tapi beberapa pasal saja sudah mengkritik kita tentang kontrak kerja, tentang alibi investasi lahan. Nah, saya kira di mana konsepsi keadilan? Lalu dalil-dalil ini yang menurut saya ini banyak bertentangan. Taruhlah Bang Adi, taruhlah undang-undang ini baik. Pertanyaan saya, apakah undang-undang yang dibuat dengan cacat prosedur bisa dikatakan baik? Kalau bersumber pada omnibus law yang berkembang di negara Anglo-Saxon, di Amerika, kalau di pelajaran hukum sederhana lah, kita ini sama-sama anak-anak hukum. Kalau di Amerika cacat prosedur, walaupun itu baik, batal demi hukum. Karena prosedur itu penting. Nah, ini bisa kita garis bawahi. Makanya saya lebih titik berat saya pada cacat prosedur. Itu dulu Bang Adi. Bahwa menurut saya tidak bisa masuk pada banyak materi pasal per pasal seperti yang dikatakan Bang Ferry yang banyak sekali yang masih bisa kita perdebatkan. Namun kalau ketika prosedural pembuatannya aja sudah melangkahi atau mengangkangi aturan itu sendiri, saya kira perlu dipertanyakan. Orang pasal investasi kita bisa bahas mungkin 1 tahun perdebatannya. Ini bagaimana mungkin 64 kali tanpa tim, tanpa semua dilibatkan, orang tiba-tiba tengah malam diketok gitu. Nah, ini nih yang menurut saya Bang, catatan saya di prosedur. Jadi saya menangkap bahwasanya Pak Arkon menyampaikan, Bung Arkon menyampaikan bahwasanya ada yang cacat prosedur terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Dalam pandangan Bung sendiri ini, saya biasanya orang pergerakan itu lebih cepat untuk mendapatkan informasi itu. Ya. Saya ingin menanyakan, adakah kemungkinan terdapat pasal-pasal pesanan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Atau Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan pesanan dari para pihak yang ingin setidaknya melancarkan bisnisnya lah dari pandangan Bung Arkon? Gimana? Ya, kalau pandangan orang pergerakan, saya bilang sudah sangat patut diduga bahwa banyak sekali pasti di dalam pasal-pasal tersebut. Contohnya tadi pasal terkait investasi kan, yang saya bilang tadi, yang misalnya rumah saya itu di daerah asli itu Jalan A1 yang harganya misal 500 juta, negara atau pemerintah daerah cukup buat rancangan pembangunan di daerah tersebut demi kepentingan negara. Orang akan bayar segitu Bang Adit. Nah, kalau saya menolak, tetap akan dilaksanakan demi hukum. Uangnya titipannya segitu. Jadi bisa bayangkan itu. Harga 500 juta dibayar 300 juta, kalau saya tolak, tetap dilaksanakan oleh negara. Dengan landasan demi kepentingan investasi hukum. Nah, itu satu. Oke, saya bilang tadi bahwa kalau dikatakan dalam sudut pandang pergerakan aktivis, apakah ini titipan? Saya kira sudah menjerumus ke sana. Patut diduga ini titipan. Kita tidak bilang semuanya ya. Yang kita bilang kan begini, gambaran atau mens rea-nya, atau lebih tepat semangat dari suatu undang-undang itu dilihat dari bagaimana proses pembuatannya. Kan itu nih materi dasarnya Bang Adit. Bahwa bagaimana kita bisa bilang pasal demi pasal tadi dalam omnibus law dikatakan semangatnya baik, kalau dalam prosedur cacat prosedur. Maka saya bilang ini jangan-jangan ada desakan yang keras di luar hukum gitu loh. Makanya teori mengatakan bahwa hukum itu dikontrol oleh kekuasaan, ini menjadi tepat di sini, menjadi nyata juga untuk teman-teman ini, teman-teman aktivis, anak-anak mahasiswa yang sedang berkuliah yang lagi demonstrasi. Saya bukan mengompori, tapi kita bicara fakta hukum. Jangan-jangan betul bahwa memang hukum sedang di take over oleh kekuasaan, digiring oleh kekuasaan. Dengan dasar itu tadi, cacat prosedur. Belum lagi pasal demi pasal. Yang lebih lucu saya kan anak milenial, artinya usia di bawah 30 tahun. Saya bisa membayangkan tidak ada tuntutan bagi sebuah perusahaan. Orang yang kerja di atas ketentuan tertentu akan diangkat menjadi karyawan tetap. Nggak ada jaminan lagi. Landasannya anak-anak milenial itu tidak suka sesuatu yang tetap. Anak-anak milenial itu sukanya sesuatu yang penuh tantangan. Artinya kita lepas saja. Nah, ini kan cara berpikir kapital gitu loh. Kalau orang-orang ekonom ini baca buku-buku Adam Smith, nah ini mengarah ke sana gitu loh. Jadi kita kehilangan rasa Indonesianya di
Undang-Undang Cipta Kerja, wajar ketika memang banyak sekali orang yang turun ke jalan. Lalu yang lebih lucu, sedikit sebelum saya akhiri, yang lebih lucu ada beberapa menteri, termasuk misalnya aparat mengatakan bahwa tenang ini hoax, tenang ini begini. Coba Pak Adit bayangkan apa mungkin gerakan sebesar ini dikontrol oleh kepentingan. Saya rasa Superman aja nggak sanggup teman menggerakkan ini hati gitu loh. Ini hati nurani. Yang turun ini bukan orang nganggur, yang turun ini anak-anak fakultas hukum, anak-anak universitas yang lahir dari pendidikan universitas. Bahkan banyak sekali UGM tuh kencang juga tuh. Maksudnya pakar-pakar mengatakan kalaupun ini baik, sabar dululah. Jalan dululah prosesnya. Ini kan hal yang baru nih Omnibus Law nih. Orang satu RUU aja kita butuh waktu 5 tahun, 2 tahun. Ini demi percepatan, katanya ini dibutuhkan, katanya investasi ini nanti kita lewat lagi nih. Kita nunggu 2021 ini. Kalau begitu, saya rasa pandemi aja yang kita pikirin dulu gitu, bukan Omnibus Law. Gitu, jelas unsur kepentingan kapital di belakang ini jelas saya rasa. Nggak ada suaranya. Saya ingin menanyakan kembali ke Bung Arfan. Beberapa hari yang lalu ada konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden. Ya. Salah satu pernyataan beliau mengatakan jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Ya. Apa tanggapan Bung Arfan terhadap pernyataan Presiden tersebut? Apakah secara tidak langsung Presiden tidak menyetujui adanya demonstrasi di berbagai daerah terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga meminta pihak yang menolak untuk menempuh pengujian Undang-Undang ini secara legal prosedur, atau itu memang bagian daripada strategi politik yang dilakukan? Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Bang Adit sekali. Saya hilang simpatik untuk statement Pak Presiden Joko Widodo ya dalam hal ini. Saya ingin kritik yang lebih mendalam, bahwa coba bayangkan itu seorang presiden, saya berharap dia menenangkan sebenarnya. Saya berharap seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu menanggapi itu dengan rasa simpatik gitu loh. Dengan statement itu, ini seakan-akan begini, ini ada petinju kelas 95 kg, sangat kuat, yang namanya negara. Kita ini petinju 65 kg, yang jelas-jelas nggak seimbang. Lalu petinju yang 95 kg bilang, kalau kau nggak senang, kau naik ring bertinju aja. Kan ada ringnya nih. Nah, kan ini statement politik ini bahwa, oh betul, bahwa negara menyediakan, sistem hukum kita menyediakan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Silakan kalau Anda tidak senang. Tadi Bang Ferry Hamzah singgung, waduh ini pertarungan berat ini. Ya kan? Kalau kita harus fight di Mahkamah Konstitusi, bahwa negara, kita disuruh berhadapan dengan negara, sementara negara pegang semua perangkat. Kan begitu, Pak Adit? Ini kan, coba bayangkan. Setidaknya ada 3 perangkat unsur dari pemerintah ketika kalkulasinya, dan 3 unsur dari DPR. 6 unsur dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka unsur-unsur tersebut menyetujui adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Kita disuruh melawan di Mahkamah Konstitusi. Ini saya bilang tadi, jangan rakyat dihadap-hadapkan dengan negara gitu loh. Nah, ini persepsinya tidak simpatik loh. Seorang kepala negara, toh pun kalau Presiden menganggap Undang-Undang RUU Cipta ini benar, itu loh Pak Adit. Tapi sebagai kepala negara dan kepala Presiden yang dipilih, katakan Pak Adit, Pak Presiden ini dipilih oleh mayoritas masyarakat itu. Apakah itu merupakan statement yang simpatik, mengajak berhadap-hadapan, kira-kira begitu loh. Ini saya tanggap, ini saya asumsi saya pribadi loh. Saya melihat bahwa negara ajak kita berhadapan-hadapan. Ya kalau nggak suka udah nggak usah ribut ke Mahkamah Konstitusi. Sederhana sekali. Seharusnya menurut saya di negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Sebenarnya permintaan pertama permintaan maaf. Itu tidak menurunkan ego seorang presiden. Bahwa harus diakui, TAP MPR itu misalnya bilang bahwa presiden itu jatuh kan nggak perlu juga harus ada demo, harus ada ketetapan MPR. Bahwa orang nggak suka saja, bahwa gimmick di masyarakat udah mundur aja. Nah coba bayangin, TAP MPR bukan saya bicara. Nah coba bayangkan ini, demonstrasi ini bukan hanya di Jakarta, Pak. Hampir di seluruh
kabupaten kota se-Indonesia, 500. Ada 20 daerah yang Ada melakukan 20 daerah yang secara masif demonstrasi, dan kabarnya yang saya dengar diperkirakan ini tidak hanya berhenti di sini. Besok akan demonstrasi, malah di titik akhirnya demo buruh bergabung dengan NGO, LSM, dan mahasiswa. Itu di hari Jumat tanggal 16. Artinya kemarahan ini berlanjut. Apakah mungkin kita bisa katakan mereka nggak baca RUU? Itu kan enak aja nih. Negara enak saja bilang, apakah Anda mahasiswa sudah baca 900 sekian pasal, baru mengkritik. Kemarahan itu terlihat. Nah, itu harus diakui oleh negara. Apa salahnya misalnya seorang presiden minimal ya Bang Ade, minimal memberikan simpatik dalam sebuah sambutan gitu. Kita nggak nyuruh dia mengakui ini salah. Oh, itu sudah luar biasa menurut saya. Tapi minimal ada rasa simpatik lah. Rasa duka yang mendalam kepada para korban, baik itu aparat selaku negara maupun mahasiswa buruh yang demonstrasi. Kan gitu dia. Nah, tapi sudahlah, itu narasi yang dipilih oleh Pak Presiden. Kalau menurut saya bukan soal tepat tidak tepat, tapi tidak simpatik. Memperlihatkan simpatik. Begitu. Ya, saya ada agak sedikit menangkap dengan pernyataan Pak Presiden. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Saya tidak ada melihat adanya akan terbit suatu perpu sebagai pengganti daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana tanggapan Bung Arkon terhadap ini? Itu saya bilang tadi, bahwa sistem kita membuat pilihan, opsi lah. Kita nggak strict, itu opsi. Ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi, lalu ada yang lebih praktis, menerbitkan perpu. Nah, kalau asumsinya bahwa hukum saja, sistem kita saja menyediakan opsi yang lebih mudah, kenapa kita harus tempuh? Kenapa rakyat, masyarakat disuruh menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi? Yang jelas tadi, yang bahkan Bung Adik cerita, Bang Ferry cerita, kita melawan ketidakmungkinan gitu, kira-kira gitu loh. Saya bukan pesimis, tapi kita melawan ketidakmungkinan. Oh, negara yang kita lawan. Uang DPR-nya setuju, uang negaranya setuju gitu loh. Kita lawan negara, hakimnya punya dia. Nah, maksud saya adalah kenapa tidak? Kenapa tidak? Amarah ini dipandang oleh negara dalam hal ini Pak Presiden. Saya yakin lah Bang Adit ya, saya yakin di hati nurani Pak Jokowi itu melihat kok keadaan real, bahwa ini bukan gerakan yang ditunggangi, ini bukan gerakan yang dibuat-buat, ini bukan gerakan untuk gaya-gaya, ini bentuk amarah gitu loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini menyimbolkan simbol kapitalisme yang luar biasa. Gitu. Ini ada harapan buat orang-orang yang bergabung di dunia usaha, yang memiliki kekayaan atau kapital yang lebih dari itu, untuk bahasa tanda kutip ya, sewenang-wenang ke depan. Atas nama Omnibus Law, atas nama investasi. Nah, ke depan ini kita akan sering mendengarkan atas nama negara, atas nama undang-undang, gitu loh. Dengan asumsinya kalau negara kan tadi, wah ini untuk kemudahan, semua kemudahan. Maka saya bilang tadi, kalau berlanjut ke pertanyaan Bang Adit, bahwa kenapa tidak kita arahkan ini, udahlah kalau menurut saya sepakat dengan Bang Ferry dan Bang Adit, kita nggak usah ke MK lah, kalau Bang perpu aja lah keluarin. Gitu loh. Jadi ini momentum Pak Presiden gitu melihat keadaan real di gejolak di tengah masyarakat. Saya rasa perpu jauh lebih tidak menguras tenaga. Coba bayangkan kalau perpu diterbitkan, bahwa tidak ada lagi panjang-panjang demonstrasi, tidak ada amarah yang berkelanjutan. Pekerjaan ini cepat selesai. Kalaupun nanti mau diundangkan, udah transparan. Nah, saya sepakat dengan poin Bang Ferry. Udah DPR dan negara transparan. Kalau perlu itu buka aja semua DIN itu. Suruh libatkan semua fakultas hukum yang dianggap mampu, libatkan kita zaman teknologi, pertontonkan setiap rapat-rapat, raker-raker kerja ataupun hearing dengan stakeholder kepentingan. Dan yang paling penting, yang paling lucu, penting dan lucu banget. Saya nonton di Rossi kemarin, bahwa Serikat Buruh, Presidium Serikat Buruh mengatakan, ini kok undang-undang yang terbit berbeda dengan yang kami ikut rapat ketika hearing di DPR. Ini kan lucu banget. Serikat Buruh ini diangkat, kira-kira gitu, ini perwakilan buruh untuk mendengar aspirasi, buruhnya sepakat. Namun ketika undang-undang ini disahkan, itu berbeda dengan RUU-nya. Banyak pasal-pasal yang hilang, atau banyak pasal yang tiba-tiba ditambahkan. Loh, ini ada apa? Nah, ini yang patut dipertanyakan, ini ada apa? Jadi, jangan juga negara sekarang seakan-akan yakin benar.
Saya rasa di iklim negara demokrasi, negara nggak boleh bilang saya benar. Sekalipun itu benar, Bang Adi. Iya. Negara tidak boleh mengatakan saya benar, rakyat salah. Sekalipun negara benar, apalagi ini cacat prosedur. Nah itu saya bilang tadi, saya lebih meminta kepada Presiden untuk menerbitkan perpu. Itu lebih melegakan dan lebih memangkas konflik horizontal. Itu bahaya loh, Bang Adi. Di tengah-tengah pandemi, ekonomi, kita resesi loh. Di tengah-tengah kegelisahan terhadap, sekarang orang lagi mikir, Bang Adi, apakah orang besok itu bisa hidup? Orang sedang berpikir itu di tengah COVID-19 punya ujung. Apakah antivirus yang disediakan negara ini bisa kita beli? Kantong kita cukup. Nah, orang sedang berpikir besok itu bisa hidup atau tidak. Bukan bisa makan. Lah keluar Omnibus Law. Bicara tentang investasi. Coba ini saya rasa kita bicara hati lah ya, nggak usah logik hukum. Orang yang nggak ngerti hukum pun tahu suasana batin dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mungkin Bang Adin. Ya. Kalau saya kembali ke Bang Ferry, mudah-mudahan masih online, Bang. Bang Ferry? Ya, masih online. Alhamdulillah. Bang, wah udah siap-siap kayaknya benar ya Bang ya. Terakhir Bang, adakah kemungkinan langkah yang harus ditempuh di luar hukum, di luar jalur hukum prosedur Bang ya, prosedural, terkait masalah bagaimana mempertahankan atau pembatalan terhadap undang-undang ini? Karena jika kita melihat dari pernyataan Presiden, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Ini setidaknya memberikan isyarat bahwasanya Presiden tidak akan mengeluarkan perpu terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana pendapat Bang Ferry terhadap itu? Tadi Arkon sudah sangat baik menjelaskan soal seluruh ruang dan potensi itu sudah dikuasai oleh pembuat undang-undang. Jadi pertanyaannya, kita kok dipaksa menempuh sesuatu jalur yang kita akan kalah. Ya. Jadi ada banyak aspek ketidakadilan muncul dalam pembahasan, dalam persetujuan bersama, dalam pengesahan, bahkan sampai saat ini kita merasakan ketidakadilan itu. Lalu kalau kita dipaksa untuk menempuh jalur itu, saya pikir kita kan memang rakyat ya, tapi kan tidak konyol ya. Tidak juga, kita kan memang mungkin duit nggak banyak, tapi kan nggak bodoh-bodoh amat kan gitu ya. Iya. Jadi kenapa dipaksakan ke arah itu jadi pertanyaan besar, dan malah timbul keanehan bagi saya kalau kita memaksakan diri ke sana hanya untuk sekedar kalah dan ingin dinyatakan kita menempuh jalur hukum yang terbaik. Bagi saya tidak sehat. Nah, kalau kemudian parlemen, pemerintah sudah tidak berpihak, mungkin ada cara damai lain yang bisa dilakukan, yaitu turun aksi dengan damai. Ya. Saya tidak pernah bisa percaya ya teman-teman yang memahami konteks arti perjuangan ingin bertindak merusak aksi, substansi aksi dengan rusuh. Saya tidak percaya itu. Ada dua kemungkinan juga kenapa ada kerusuhan-kerusuhan ini. Juga bagian penguasaan ruang oleh penguasa ya. Jadi bisa dipancing, bisa disusupi ya. Itu sebabnya kerusuhan itu selalu mulai antara jam 6, dekat-dekat jam 6 lah ya. Waktu yang mereka biasanya membubarkan massa. Ada upaya kesan saya ya untuk membubarkan massa dengan paksa. Caranya ya membuat situasi kesannya rusuh atau dirusuhkan ya. Oleh karena itu penting untuk memahami aksi ini dengan baik, turun dengan damai dan menemukan cara-cara terbaik untuk mengkritik pemerintah dengan turun ke jalan. Parlemen jalanan itu parlemen yang lumrah ya. Kalau baca peta sejarah, timbulnya parlemen, timbulnya kekuasaan parlemen baru dan segala macam, ya banyak aksi-aksi rakyat turun mempertanyakan kewenangan yang terlalu menumpuk pada kekuasaan. Oleh karena itu mungkin ini salah satu jalan yang harus disampaikan walaupun sudah sangat kuno dan klasik. Mungkin ada waktunya kita berpikir untuk semua turun ke jalan, melakukan sesuatu tidak untuk ribut, cuman untuk memberitahu pemerintah kami tidak suka dengan pilihan kebijakan ini. Sebagai pemegang daulat, coba dengarkan kami.
Kalau ternyata di media sosial tidak didengarkan, tidak didengarkan juga di televisi, di radio, di mimbar-mimbar kampus, di media massa, mungkin perlu kami turun langsung untuk menyampaikan di samping telinga wakil rakyat bahwa itu betul-betul suara kami, ya, suara rakyat. Dan bagi saya tidak ada salah dengan itu, dan itu bagian dari kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi. Itu Adit. Ya, Bang. Saya Adit, benar saya mau izin sebenarnya. Iya, terakhir Bang, sebelum Abang izin, terakhir karena udah 1 jam juga, sudah 60 menit. Apa saran Abang untuk masyarakat yang masih menolak hingga hari ini dan masih melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah? Apa saran terhadap itu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Bang? Saran saya sih sederhana. Jangan terlalu cinta, nanti benci. Jangan terlalu benci, nanti cinta, gitu ya. Jangan mencintai di dalam karung, ibarat dalam karung nggak lagi Bang ya. Memilih cinta di dalam karung masih ingat Bang ya. Wah, masih ingat novel yang paling saya suka salah satunya. Jadi penting ya untuk memahami itu, mungkin juga sama-sama membaca lah kita ya. Jangan menuduh yang aksi tidak baca, tapi yang tidak aksi malah juga tidak baca. Buktinya tidak pernah disampaikan pasal-pasal. Saya barusan diskusi dengan profesor, dibilang ini bagus. Pasal mana yang bagusnya? Teknis yang bagus itu seperti apa? Tidak pernah tersampaikan detail ya. Bahkan harus diingat undang-undang ini malah menghalalkan korupsi ya. Ada sepanjang nanti pejabat penyelenggara negara melaporkan gratifikasi, tidak ada masalah. Wah, enak betul itu ya. Kalau dikasih pengusaha, ya ini gratifikasi halal begitu ya. Jadi kalau betul-betul Islam sih nggak akan terima itu gratifikasi ya. Atau betul-betul beragama juga tidak akan menerima gratifikasi itu. Jadi bagi saya ya baca dong sama-sama supaya kita bisa mengerti masalahnya di mana begitu. Ya. Terima kasih banyak Bang Ferry atas waktunya malam Mas ini. Adit, Mohon Bung maaf Arkon, mengganggu kegiatan Bang Ferry di tengah kesibukan Bang Ferry. Bung Arkon, terima kasih juga atas narasumbernya. Semoga sukses selalu dan lain kali jangan kapok diundang lagi ya Bang Ferry ya. Dan Bung Arkon, kita diskusi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan Meja Sang Pakar. Kita akan kembali pada hari dan waktu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya, Kon. Seberi keluarkan kalau ya. Keluar deh orang. Ya.